Hari ini saya ingin menjelaskan beda penafsiran Erastus Sabdono yang menggegerkan dan juga penafsiran dari salah seorang tokoh ya, gereja yang menubuatkan apa ya, menubuatkan kedatangan Kristus tahun 2033, yaitu pendeta Niko begitu. Jika kita melihat keduanya, jelas bahwa mereka itu menggunakan metode penelitian induktif. Nah, untuk pendeta Erastus Sabdono, beliau ini kan pernah belajar di sekolah teologi. Karena itu beliau juga pernah belajar sedikit tentang penafsiran. Tetapi tampaknya beliau lebih banyak kepada penafsiran yang namanya penafsiran induktif. Dan kemudian dia lebih ingin mencari kebenaran-kebenaran baru. Jadi kalau induktif itu, dia itu membangun teori dari data-data hasil penelitian Alkitab. Misalnya begini, dia mempelajari bahasa asli dan kemudian dia mencari teks yang ada tersebut, kemudian dia teliti teks-teks tersebut, kemudian dari data-data teks itu dia simpulkan. Nah, karena itu memang Pendeta Sabdono ini di gerejanya waktu awal-awalnya memang sering melatih jemaatnya untuk menguasai bahasa asli gitu ya. Dan ini memang persoalan banyak di para penafsir induktif. Mereka pikir mereka bisa menghasilkan teori baru. Padahal di dalam penafsiran induktif, yang bisa menghasilkan induktif itu adalah orang-orang yang sudah pakar, profesor yang besar. Misalnya untuk penafsiran dalam arti kata, kalau induktif itu kan kualitatif ya, membangun teori. Nah, kalau disebut induktif kualitatif itu membangun teori, maka ini harusnya orang kepakaran. Nah, kalau dia bukan seorang kepakaran, dia harusnya hanya menilai. Jadi induktif yang menilai. Artinya ada dogma atau doktrin yang ada, kemudian dia menggali lagi, menilai. Jadi dia mencoba membandingkan hasil dogma yang ada, doktrin yang ada, dengan dia menggali lagi. Kira-kira apa yang dia penggalian dia dengan yang ada sesuai enggak? Tapi tidak boleh langsung dia katakan, oh yang saya gali ini benar, yang ada itu yang hasil dari doktrin dogma warisan salah. Gak bisa begitu. Maksudnya dia harus temukan satu kali. Dia harus teliti lagi lebih jauh lagi dari banyak pakar. Kemudian juga dia mengundang banyak orang, data-datanya dia kumpulkan lagi. Dan itu proses yang sangat panjang sebetulnya. Karena itu, teman-teman yang melakukan penelitian induktif, dan memang ada beberapa pendidikan teologi yang mengatakan Alkitab itu hanya ditafsirkan induktif. Ya, induktif itu menggali ya, atau menggali, mengangkat dari dalam keluar gitu, menggali keluar. Jadi artinya hanya itu yang benar. Padahal itu penafsiran induktif itu dalam penelitian itu biasa aja, nggak ada sesuatu yang luar biasa. Ya mirip lah dengan Pak Patrice Allegro. Kalau Patrice Allegro kan deduktifnya yang mengandalkan tradisi, dan itu dia bilang penafsirnya paling benar membaca Alkitabnya. Nah, induktif ini begitu juga gitu. Induktif mengatakan yang harus penting itu harusnya kita melepaskan yang namanya apa yang dalam pikiran kita. Gimana melepaskannya gitu ya. Nah, teman-teman induktif begitu, jangan memasukkan ke dalam gitu sih. Maksudnya apa yang ada di pikiran kita jangan dimasukkan ke dalam. Kosongkan dulu pikiran kita. Kita gali ke dalam ya gitu kan. Nah, ini kan lucu, sesuatu yang sebenarnya tidak bisa terjadi. Memang kalau kita membuat kan begitu kan. Semacam misalnya kalau induktif, apakah Yesus Tuhan? Nah, dia mulai gali data-datanya. Tapi kalau dia cari data-datanya, apakah data-data yang menunjukkan apakah bisa dari data-data itu disimpulkan Yesus Tuhan? Itu induktif namanya. Tapi kalau deduktif, Yesus adalah Tuhan. Dan kemudian dia membuktikan data-datanya. Bisa dilihat dari kitab-kitab Injil, data-data ini. Nah, itu namanya Yesus adalah Tuhan. Itu namanya penafsiran yang deduktif, gitu ya. Langkah-langkahnya deduktif. Nah, yang terjadi adalah, nah, yang induktif ini sama sekali tidak memakai apa namanya tradisi-tradisi ataupun pandangan-pandangan pakar. Dia menganggap dia lah paling pakar gitu. Dia menganggap paling pakar, kemudian dia membuat teori baru. Dan yang terjadi pada pendeta Erastus Sabdono, ya tentu saya tidak mencurigai beliau ya. Beliau kan melayani cukup baik, di gerejanya juga cukup berkembang ya. Dan dia merasa dipindah terus. Tapi saya melihatnya memang kasihan juga gitu. Karena beliau ini kan sebenarnya menafsir secara induktif dengan ketulusan. Dia ingin mencari kebenaran gitu. Tapi persoalannya beliau ini tidak tahu kali atau tidak menyadari
bahwa sedekat-dekatnya dia dengan Tuhan, dia mesti menghargai tradisi yang ada atau pemikiran para pakar yang ada, gitu. Tapi repotnya kan beliau ini kan di dalam gereja kongregasional. Jadi kalau gereja kongregasional, pendetanya menjadi pimpinan tertinggi. Nah, ketika dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat, yang juru selamat itu Allah, dan dia mulai menggali itu, kan dia semacam, kalau kita lihat kan ya, dia sudah menolak ketertunggalan, dia lebih kepada oneness. Sebenarnya kan dalam sejarah sudah ada, tapi kalau saya pelajari dari awal-awalnya di mana dia katakan Roh Kudus itu bukan Allah, ya bahkan dia pernah mengatakan juga, sempat saya ditanya, coba dong bahas bagaimana Pak Erastus Sabdo itu menikah dengan Roh Kudus. Ya itu kan dia kan merumuskan pengalaman-pengalaman dia, mungkin yang benar atau enggak nggak tahu ya, saya nggak ngerti juga lah gitu. Mungkin dia pernah bermimpi gitu kan. Mimpi kan tidak bisa dipastikan, tidak ada validasinya. Nah kalau dia merasa mimpi dia pasti tervalidasi oleh siapa gitu ya. Nah kemudian karena dia merasa mimpinya itu langsung dari Tuhan, semuanya dari Tuhan, nah itu jadi semacam ya dirinya penentu begitu. Nah ketika dirinya penentu, ya sudah. Jadi yang menjadi kacamata ketika dia membaca Alkitab gitu. Nah seperti itu karena dianggap memang pertama dia katakan bahwa Roh Kudus itu bukan Allah, dan kemudian juga dia lihat lagi Yesus bukan juru selamat. Nah dia bingung juga kan seperti itu. Harusnya kan dia tidak boleh memutuskan langsung sendiri. Saya tidak mengatakan Pak Erastus Sabdono itu punya niat tidak baik, ya tidak. Tapi keterbatasan dia. Dan memang beliau kan pendeta, walaupun dia pernah menjadi ketua STT. Tapi kan kita tahu lah, ketua STT kan hanya masalah organisasi. Dan kita juga tidak tahu kepakaran beliau apa gitu. Memang di gerejanya banyak belajar tentang bahasa asli Alkitab. Tapi kan sekali saya katakan, mempelajari bahasa Alkitab tidak berarti bisa menafsir. Karena untuk menafsir Alkitab dengan baik, baik itu cara induktif maupun cara deduktif, itu membutuhkan, yaitu kalau Katolik mengatakan ada tradisi-tradisi atau deposit ya, tradisi Katolik. Kemudian di Reform itu, negeri di Reform itu ada juga yang namanya tradisi juga, itu artinya adalah pikiran-pikiran dari pakar-pakar seperti Calvin, itu seperti yang lain-lain gitu, yang menjadi kacamatanya. Walaupun itu juga berkembang ya. Kemudian itu menjadi dasar untuk memeriksa kembali usaha merumuskan teologi ya, atau usaha membangun teologi. Jadi tidak semua orang tiba-tiba membangun teologi dia katakan ya benar, apalagi kemampuan yang dilakukan itu biasanya kan hanya, yang saya lihat kebanyakan mereka hanya sampai di bagaimana sih prosedur penerus pembangunan teologi, rumusan teologi. Nah ini yang menjadi persoalan seperti itu. Jadi ketika dia membangun seperti itu, dia menjadi masalah. Kenapa dia menjadi masalah? Karena dia lupa bahwa dia hanya mengikuti prosedur, dia belum menghasilkan karya penelitian, teori yang mendalam. Dia harus menyertakan banyak orang. Nah repotnya di gereja-gereja kongregasional itu, karena pendetanya juga langsung yang menjadi pemimpinnya, dan kemudian apa yang dia temukan langsung dia katakan benar, dan jemaatnya kan kemampuan menelitinya juga kurang, apalagi kan ya tadi dia mengikuti apa saja yang dikatakan pendeta. Nah itulah yang terjadi pada pendeta Erastus Sabdono ketika dia mengajarkan mengenai penolakannya bahwa Yesus itu bukan juru selamat, bukan Tuhan, dia seperti oneness. Dan sebenarnya ini juga terjadi pada apologet-apologet yang searah dengan Pak Erastus Sabdono, yaitu mereka pikir mereka udah bisa menafsirkan Alkitab dengan mempelajari bahasa asli. Kadang-kadang mereka juga cari-cari orang lain, kamusnya juga tidak memadai, segala macam. Itu banyak sekali. Kemudian selanjutnya adalah apa bedanya dengan penafsiran jadi pendeta ya, Insinyur Niko ya. Pendeta Insinyur Niko ini kan seorang insinyur tembakau. Tahun 86 kira-kira saya pernah bertemu beliau pada waktu beliau pertama-tama melayani di Pelayanan Kebersamaan. Kemudian kira-kira 2 tahun kemudian ya, beliau ditarik oleh pendeta Alex Abraham untuk memimpin jemaat baru, waktu itu adalah di Geraha Karsa, yaitu gereja Betani ya, gereja Betani ya. Bukan Betani, gereja Betani. Waktu itu kan terjadi perkembangan dan bersama, kalau tidak salah waktu itu bersama dengan pendeta Dani Tuwiwa. Dan dia banyak menekankan kepada penyembahan gitu. Dan kemudian ya dia lebih banyak menekankan kepada pengalaman, karena kemampuan berteologinya jelas lemah begitu.
Ya, jadi berbeda dengan Pak Eras Sabdono yang mencoba mencari kebenaran dengan apa? Dengan berusaha untuk menggali Alkitab secara induktif itu. Tetapi persoalannya dia lupa bahwa Roh Kudus juga bekerja melalui tradisi-tradisi, melalui pakar-pakar yang lalu, sehingga akhirnya dia tidak memikirkan dulu atau membandingkan dengan lain, langsung dia mengatakan, pandangan saya begini. Itu kan hanya sekedar pandangan teologi akademik yang mesti dikaji, boleh-boleh aja. Tapi kalau sudah menjadi pimpin gereja untuk dogmakan, ya persoalan. Itulah sebabnya kemudian Pak Pendeta Rustabdono dikeluarkan dari Gereja Betel Indonesia. Nah, kemudian ke Pendeta Insinyur Niko ini, beliau juga demikian, karena menekankan kepada pengalaman-pengalaman ya. Bedanya dengan Pak Rustabdono, Rustabdono punya pengalaman juga, tapi dia lebih kelihatannya mencoba juga membandingkannya dengan usaha bereksegesinya atau usaha menafsir Alkitabnya secara induktif. Nah, kemudian kalau Insinyur Niko ini, dia tidak menafsirkan dengan penggalian-penggalian Alkitab, ya, lebih ke pengalaman-pengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman itu memang ada yang benar, tapi interpretasi pengalaman kan tidak bisa digeneralisasi kepada orang lain. Nah, ini persoalan. Nah, ini juga sama atau seperti dengan Philip Mandopa ya. Philip Mandopa kan yang ramai diserang oleh Pendeta Stephen Tong karena dia kan meniupkan Roh Kudus ya, meniupkan Roh Kudus gitu ya. Ini benar terjadi juga. Jadi kalangan-kalangan seperti Philip Mandopa, Insinyur Niko, bahkan ada yang lain itu menekankan pengalaman. Sebenarnya mereka sih tulus menurut saya. Dia ingin mengenal Tuhan lebih dalam, tapi dia lebih kepada pengalaman-pengalaman itu dan kemudian kemampuan dia tentang teologi, penafsiran Alkitab itu lemah. Jadi dia membangun teologi itu dia itu dari pengalaman dan dia menolak teologi padahal dia berteologi juga gitu. Hanya saja waktu dia berteologi dia menggunakan pengalaman dia. Kan berteologi kan berarti kita bicara tentang Tuhan, tetapi dia pikir nggak perlulah pengetahuan orang lain, pengetahuan dia sendiri. Jadi dia ingin dekat dengan Tuhan. Nah, ini yang terjadi banyak juga teman-teman yang lain yang mendengar suara Tuhan lah. Ya bukan kita apa namanya menyangkali. Ya mungkin pertanyaannya apa validasinya itu suara Tuhan kan itu. Nah, itu yang terjadi juga dengan Pendeta Insinyur Niko ketika dia memberikan nubuat mengenai tahun 2033 semua orang sudah mendengar Yesus gitu. Selain nubuatan-nubuatan ini udah berkali-kali ada ya. Dulu juga saya pernah waktu ingin sekolah teologi ya, tahun 1989 saya ingat betul. Nah, pendeta di tempat saya juga bilang, ngapain bisa sekolah teologi? Nanti Tuhan Yesus mau datang. Sampai saya sudah tamat, saya sudah usia 60, ya Tuhan Yesus belum datang juga. Mungkin dia udah nggak berani lagi bicara seperti itu. Tapi saya nggak mau mengatakan dia nabi palsu. Kenapa? Karena memang dia kan tidak tahu sebenarnya. Dan dia tidak ada niat seperti itu. Kan dia diajar orang lain ya. Tapi kan sekarang dalam dunia sekarang yang begitu luas kan bisa saja terjadi. Tapi saya tidak terlalu suka menggunakan kata itu. Kalau menggunakan nabi palsu kan biasanya perjanjian lama. Itu kan pemerintahan langsung, pemerintahan Allah kan. Nah, itu bisa dikatakan begitu. Kemudian kalau dalam gereja mula-mula kan ada gereja negara kan juga ada gereja menjadi dasar negara. Mereka menyebutnya adalah sesat. Tapi sekarang dalam alam demokrasi untuk apa kita buat sesat, palsu segala macam, murni? Apa itu murni saya juga tidak tahu murni dalam Alkitab ya, karena saya kan seorang peneliti. Ketika orang katakan murni, bagaimana validasinya itu murni kan begitu. Jadi sekali lagi bedanya pendeta Eras Sabdono dengan pendeta Niko yang menubuatkan 2033 orang akan berjumpa dengan Yesus karena semua orang sudah bertemu dengan Yesus ya. Itu karena tadi penafsiran Alkitabnya nggak punya dasar. Tapi dia punya pengalaman-pengalaman gitu, pengalaman-pengalaman. Dan pengalaman-pengalamannya itu kan menarik kan. Karena itu dari gereja-gereja seperti itu biasanya selalu membuat ya sensasi gitu. Nah, sebenarnya sama juga yang terjadi misalnya mujizat-mujizat yang terjadi di Kalimantan gitu ya. Pendeta siapa sih? Ya, yang terkenal dari Simon itu kan juga banyak yang seperti itulah. Dan herannya mereka tidak pernah membuat statistik gitu atau mereka menghitungnya. Misalnya oh, dia ini punya kuasa kesembuhan. Harusnya kan dihitung berapa yang datang, berapa yang sembuh, disediakan apa segala macam kan dilaporkan supaya jangan orang datang rame-rame tertipu gitu loh. Dan ini kan walaupun kelihatannya dia katakan dia tidak menipu, sebenarnya kan ketika dia tidak menunjukkan data yang asli kan bisa merupakan tipuan kan kasihan. Orang datang jauh-jauh ternyata mengharapkan kesembuhan ternyata tidak sembuh. Dan inilah yang kemudian dikatakan demikian. Tapi saya tidak melihat secara langsung itu adalah apa namanya sebuah kepalsuan belum. Saya baru melihat bahwa
mungkin semangatnya tinggi untuk membawa orang kepada Kristus. Itu saya katakan, ada banyak orang-orang yang berpikir ketika dia bertemu dengan Tuhan dan orang lain yang belum bertemu dengan Tuhan seperti dia, dianggap sedang tersesat. Dan seperti orang sedang berada di pinggir jurang dan akan jatuh ke pinggir jurang, dan dia merampasnya dengan cara apapun juga, seperti seorang penyelamat. Dan anak itu meraung-raung. Tapi dia lupa bahwa orang yang diselamatkan itu belum tentu seperti contoh seorang anak yang di pinggir jurang itu. Dan dia tidak mau koreksi bertahun-tahun, dia begitu terus. Nggak tahu apakah itu untuk membenarkan tindakannya atau tidak. Jadi artinya demikian. Jadi penafsiran induktif itu, yaitu yang tadi saya katakan, itu dia mengunggah data dari Alkitab, akhirnya tanpa memperhatikan pengamatan selanjutnya, maka seperti yang terjadi dengan Erastus Sabdo, dia menafsirkan kembali lagi kepada hal yang sudah ditolak oleh gereja pada gereja mula-mula juga ya, yaitu dia menolak tentang tunggal tapi menjadi oneness gitu ya. Nah itu jadi ya itu seperti itu. Jadi dia tidak membandingkan itu. Kemudian yang kedua, nah, pendeta-pendeta ini kan bukan teolog akademis, jadi kan kemampuan penelitiannya kan, maafkan saya memang agak lemah lah ya. Tapi kan mungkin kemampuan organisasinya, kemampuan menggalang dananya atau apa menariknya khotbah mungkin iya. Tapi kalau pendidikan akademis ini kan bicaranya kadang-kadang ya seperti saya apa adanya. Mungkin orang mengatakan menyinggung, enggak, memang bicara apa adanya karena kan kita kan teolog kan harusnya kan jangan bohong kan, boleh salah tapi jangan bohong gitu. Nah, seperti itu kadang-kadang itu memang menyakitkan. Nah, kemudian seperti pendeta Insinyur Niko itu, dia menekankan pengalaman. Nah, waktu dia buat pengalaman-pengalaman itu, dia tidak ada pakar yang mengeneralisasikannya. Kenapa? Karena dia juga gerejanya kongregasional. Nah, begitu dia sebagai pemimpin dia katakan itu dari Tuhan, dia sudah selesai, tidak ada penelitian, tidak ada validasinya. Nah, inilah yang menjadi mengagetkan. Padahal kan manusia tidak ada yang sempurna. Kalau Tuhan bicara melalui beliau, ya Tuhan juga bicara dengan lain-lain. Makanya diskusi itu. Nah, kemudian hargai warisan-warisan sejarah. Nah, itu dalam hal itu saya setuju. Belajarlah dari Katolik yang menghargai warisan-warisan sejarah. Tapi juga jangan sampai warisan di situ jadi di atas Alkitab, seperti yang saya lihat fenomena dalam pikiran Katolik. Dia sudah sempurna gitu kan. Tradisi dia pun sempurna. Itu nggak benar juga, itu berbahaya gitu. Jadi itu akan sangat berdampak negatif gitu. Akibatnya juga ya jemaat-jemaat Katolik yang di bawah ya nggak perlu belajar lagi, udah sempurna mengikut. Nah, saya khawatir juga kemudian dia jadi Katolik tanpa tahu dia sebagai seorang Katolik begitu. Padahal belajar tentang firman Tuhan Allah itu kan terus berlanjut. Maka kemudian dia serang semua yang tidak membaca lewat tradisi itu dia sesat. Ya nggak begitu gitu loh. Dalam tradisi itu kan masih terus berkembang. Nah ini yang terjadi ya dalam Alkitab. Nanti kita akan coba membedahnya hal-hal yang lain lagi. Ya silakan Anda mendiskusikannya ya. Jadi saya tidak ingin mengatakan Pak Erastus Sabdo sesat gitu. Saya tidak ingin mengatakan Pak Niko sesat, tapi saya ingin menjabarkan mereka itu membangun teologi seperti ini. Dan kalau mereka ingin memperbaiki dirinya ya perbaikilah. Supaya juga jangan menimbulkan kekagetan dari yang lain gitu ya. Nah, seperti itu. Dan saya selamat ya terus melayani untuk Pendeta Erastus Sabdono, demikian juga Pendeta Insinyur Niko. Terima kasih.